Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrini, NIM N1D1190069, jurusan Sastra Indonesia. Oleh Indah Permatasari. Latar belakang. Bahasa merupakan aspek penting dalam melakukan sosialisasi atau berinteraksi sosial. Biasanya dengan bahasa manusia dapat menyampaikan berbagai berita pikiran, pengalaman, gagasan, pendapat, perasaan, keinginan, dan lain-lain kepada orang lain. Bahasa merupakan objek kajian dari bidang ilmu linguistik. Secara hakikatnya, wacana merupakan tataran bahasa yang terbesar, tertinggi, dan terlengkap. Wacana dikatakan terlengkap karena mencakup tataran di bawahnya, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, sematik, dan sebagai rekaman kebahasaan yang utuh tentang peristiwa komunikasi berupa wacana lisan dan tulisan. Wacana dalam bentuk lisan merupakan sebuah percakapan atau dialog yang dilengkapi dari awal yang sampai akhir, misalnya suatu organ sikat dalam situasi. Selanjutnya 1.2 rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diurai, maka menjadi rumusan masalah dalam peneliti ini adalah bagaimana bentuk wacana gonogini kursi menteri pada program acara Mata Najwa di Trans. 1.3 Tujuan penelitian. Berdasarkan pemaparan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk wacana gonogini kursi menteri pada program acara Mata Najwa Trans 7. 1.4 Manfaat penelitian. Manfaat ini diharapkan dapat diperoleh dalam peneliti ini adalah dapat dimanfaatkan sebagai bahan diskusi dalam proses perkuliahan analisis wacana, khususnya pada menteri analisis wacana kritis. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi dan pertimbangan untuk melakukan penelitian sejenis. Definisi operasional. Wacana adalah salah satu bagian dari strata kebahasaan yang berada pada posisi tertinggi. Wacana kritis adalah sebuah upaya atau proses penguraian untuk memberi penjelasan dari sebuah teks sosial yang mau atau sedang dikaji oleh seseorang atau kelompok dominan. Tujuan tertentu untuk memperoleh apa yang diinginkan. Peneliti relevan. Cristol Lado 2014 dengan judul Analisis Wacana Kritis Program Mata Najwa Balada Perda di Metro TV, menggunakan analisis wacana kritis model Taiwan dan menemukan bahwa Mata Najwa membangun wacana terminasi kelompok tertentu. Kedua, Juli Mulkian 2020 yang berjudul Analisis Wacana Berita Pilkada pada Surat Kabar Huraian Kompas edisi tanggal 19 sampai dengan 23 Februari 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan marginalisasi dalam pemberitaan mengenai pilkada pada suatu kabar harian Kompas edisi 19 sampai dengan 23 Februari 2018. Selanjutnya, analisis wacana kritis. Tindakan artinya wacana dipahami sebagai tindakan dalam bentuk interaksi. Konteks artinya analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks wacana seperti latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Historis merupakan aspek penting yang bertujuan memahami sebuah teks, yaitu menempatkan wacana itu konteks historis tentang wacana diproduksi dalam konteks tertentu serta tidak dapat serta-merta dimengerti tanpa melihat konteks lain yang menyertainya. Kekuasaan artinya analisis wacana kritis juga mempertimbangkan elemen kekuasaan. Ideologi artinya wacana dalam pendekatan semacam ini
dipandang sebagai medium di mana suatu kelompok yang dominan komunikasi kepada khalayak tentang produser kekuasaan dan dominan yang merasa memiliki. Kesimpulannya itu berdasarkan hasil peneliti dapat dilihat bentuk wacana pada talk show Mata Najwa episode Gono Gini Kursi Menteri yang ditayangkan dalam 7 segmen pada tanggal 25 Oktober 2019 membahas Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 yang dilantik pada tanggal 23 Oktober 2019 sebanyak 34 menteri dan 4 pejabat setingkat menteri melalui strategi wacana. Theo van Leeuwen peneliti menemukan untuk wacana eksklusi dan instruksi. Eksklusi yaitu berbentuk wacana yang berhubungan tentang bagaimana aktor atau kelompok sosial tidak ditampilkan dalam wacana melalui strategi privasi, nominalisasi, dan pergantian anak kalimat. Jadi itu saja. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.